seorang kalau tidak tahu tentang masalah agama, maka hendaknya dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Para ulama sepakat tatkala Rasulullah SAW masih hidup, ditanya tentang masalah agama, maka para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Namun bagaimana setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Kalau ada yang tanya sama saya misalnya, Ustaz, apa hukum ini? Apakah saya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam ataukah saya cukup menjawab Allahu a'lam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh kita menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena masalah agama yang paling tahu adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi hidup, Nabi pasti lebih tahu. Ya, oleh karenanya segala masalah agama Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Namun sebagian ulama mengatakan sebaiknya cukup menjawab Allahu a'lam. Kenapa? Karena praktik para sahabat setelah Nabi meninggal, kalau mereka ditanya, mereka hanya mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Tapi kalau urusan dunia, maka tidak boleh kita bilang wa rasuluhu a'lam, Rasul lebih mengetahui, tidak. Karena dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Ya. Kalau masalah agama maka Rasulullah SAW lebih paham. Kemudian ini juga jalan keluar bagi kita. Kalau kita ditanya tidak tahu, maka jawab saja wallahu a'lam. Jangan sampai sok tahu. Makanya saya akan sebutkan bagaimana athar dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, bagaimana Al-Imam Malik begitu takutnya menjawab pertanyaan masalah agama, ya. Beliau pernah ditanya, kata Al-Imam Malik, ya, beliau pernah berkata, "Inni la ufakkiru fi mas'alatin mundhu bid'a asyrata sanah, famattafaqa li fiha ra'yun ilal an." Saya pernah berpikir tentang suatu permasalahan agama sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum temukan jawabannya. Belasan tahun dia mikirkan masalah tertentu, dia tidak tahu jawabannya sampai sekarang. Sebagian kita, ya sudah haram sajalah daripada pusing. Imam Malik enggak berani, enggak tahu ya bilang enggak tahu. Kemudian juga Al-Haytham bin Jamil pernah berkata, "Syahidtu Malikan su'ila an thamanin wa arba'ina mas'alatin faqala arba'ina mas'alatan faqala fi ithnaini wa thalathina minha la adri." Imam Malik pernah ditanya 48 pertanyaan. 32 dia bilang saya tidak tahu. Dalam riwayat juga Imam Malik pernah ditanya 100 pertanyaan dan dia jawab cuma 5 atau 10 pertanyaan. Dia pernah ditanya 20 pertanyaan, dia cuma jawab 2 pertanyaan. Yang lain dia bilang saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi dia tidak takut-takut untuk mengatakan apa saya tidak tahu karena masalahnya masalah berat. Ada seorang datang kepada Imam Malik, kemudian bertanya kepada Imam Malik tentang suatu pertanyaan agama. Kata Imam Malik, "La adri, saya tidak tahu." Orang ini berkata, nyeletuk komentar terhadap Imam Malik, "Innaha mas'alatun khafifatun sahlah." Ini masalah ringan, mudah. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Laisa fil ilmi syai'un khafif." Tidak ada dalam masalah ilmu agama suatu yang ringan. Amma sami'ta qala Allah taala, tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Ya, jadi agama ini berat. Jangan dianggap ringan. Masalah apapun jangan dianggap ringan. Kalau Anda tidak tahu, Anda ragu, bilang saja tidak tahu. Jangan sok tahu. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada Malik tentang suatu masalah agama. Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Kata dia, "Kamu Imam Malik kok tidak tahu? Kalau kamu tidak tahu, siapa lagi yang tahu?" Kata dia, "Apa saya harus tahu? Gara-gara ente." Dia tidak tahu, tidak tahu terus mau apa? Oleh karenanya seorang menyelamatkan dirinya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, saya duduk di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, tidak lama, sekitar 5 tahun, ya, bermuazamah dengan beliau, ya. Beliau sering sekali saya dengar mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Terkadang Syekh ditanya satu pertanyaan, dalam hati saya, oh jawabannya ini. Ternyata saya bilang apa? Saya tidak tahu. Ternyata saya sok tahu. Jadi saya mau jawab, saya tahu jawabannya menurut saya. Tapi Syekh dengan kalau dia ragu sedikit dia bilang apa? Saya tidak tahu. Dia tidak mau jawab kecuali yang dia pasti apa? Pasti tahu. Maka kalau kita tidak tahu, tidak usah kita sok tahu. Jangan kita bilang, ini permasalahan butuh dengan kita harus murojaah dulu, harus ulangi dulu. Padahal dia tidak pernah baca sama sekali. Cuma dia kesannya seakan-akan dia tahu atau gimana. Bilang aja nggak tahu, apa susahnya. Ya. Karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad begitu sangat tawadhu, ya. Ya. Sampai beliau pernah tatkala menyebutkan satu dalil, kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh fulan dan fulan, termaktub dalam kitab ini halaman sekian. Halaman sekian kata dia. Karena saya baru baca tadi, kata Syekh. Jadi jangan, dia tidak ingin dikesankan dia tuh punya hafalan apa? Banyak. Sehingga dia sebut halamannya dan dia sebutkan saya baru baca tadi, makanya saya tahu apa nomor halamannya, ya.
Maksud saya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allahu iyyakum, ya seorang kalau tidak tahu masalah agama jangan sok tahu. Yang saya sangat sedih, saya sering ini bukan sekali dua kali. Saya sering ditanya sama orang, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Saya belum ngomong yang teman-teman, "Oh, hukumnya gini, hukumnya gini." Ya udah ente aja jadi ustaz kata. Saya belum jawab sama yang lain. Ya, akhi, jangan ente berani-berani ngomong. Ada ustaz, ente punya adab. Pertama, ente harus punya adab. Kedua, ente jangan nekat ya. Ya. Jangan nekat kemudian belum dijawab dia sudah jawab dulu. Sampai gimana seperti ini? Ini enggak boleh. Seorang takut berbicara tentang masalah agama, halal dan haram. Kalau tidak tahu bilang aja wallahu alam ya. Sudah. Terserah orang mau bilang apa. Terserah orang bilang orang ini enggak ngerti, terserah orang bilang ustaz ini bodoh, terserah. Yang penting ente selamat di akhirat. Terkadang yang saya terpancing terkadang ini diingatkan oleh para ulama. Seorang saya ditanya tentang suatu masalah berat. Orang ini pusing setengah mati dan saya ingin menyelamatkan dia. Saya ingin kasih jawaban. Tapi ulama mengingatkan, ente harus pikirkan dulu keselamatan ente. Ente pengen dia selamat, ente enggak selamat, hati-hati. Kalau enggak tahu ya sudah, cari tanya sama ustaz yang lain. Jangan, ya sudah kalau gitu boleh aja deh. Jangan. Kalau enggak tahu bilang aja enggak tahu.